Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Sudah hampir 3 bulan konveksi Galang nyaris tidak beroperasi. Orderan yang dulu datang bertumpuk kini hanya tinggal 1-2. Dan itu pun dari pelanggan lama yang masih iba karena kenal. Mesin jahit menganggur. Ruang produksi lebih sering sunyi. Hanya sesekali terdengar suara tikus dari plafon. Karyawan mulai jarang masuk, beberapa bahkan sudah pamit untuk cari kerja lain. Galang tidak bodoh. Ia tahu bisnis kadang naik turun. Tapi ini bukan turunan biasa. Ini seperti anjlok tanpa rem. Semuanya begitu cepat. Baru 2 tahun lalu ia merasa di puncak. Menerima orderan seragam dari instansi, kerjasama dengan distro lokal, bahkan sempat menolak pesanan karena tak sanggup mengejar. Tapi sekarang, bahkan tawaran jahit mukena pun tidak ada yang masuk. Setiap pagi, ia duduk di depan laptop yang sudah berdebu, membuka email yang kosong, lalu menutupnya lagi. Ponselnya pun hanya diisi notifikasi aplikasi pinjaman online dan pesan basa-basi dari teman yang ingin tahu kabar. Selebihnya hening. Istrinya, Nadia, tak banyak tanya. Mungkin karena lelah juga melihat suaminya berubah dari lelaki optimis jadi sosok muram yang enggan bicara. Di ruang makan, meja mulai jarang terisi makanan lengkap. Dulu Galang masih bisa beli lauk dari warung Padang dekat rumah. Sekarang, Nadia lebih sering masak mie instan atau nasi goreng seadanya. Anak mereka masih kecil, belum paham soal kesulitan. Tapi Galang bisa lihat tatapan mata Nadia yang mulai berkabut. Tidak marah, hanya pasrah. Ada satu malam saat Galang duduk sendirian di ruang produksi. Ruangan itu terasa lebih besar sekarang karena tak ada lagi yang bekerja. Dulu meja-meja dipenuhi kain, benang, dan suara mesin jahit yang riuh. Sekarang cuma meja kosong dan bau debu. Ia menyalakan lampu neon di atas kepala, lalu duduk di kursi kayu yang pernah patah tapi diperbaikinya sendiri. Tangannya menyentuh mesin jahit tua di pojok ruangan. Itu mesin pertama yang ia beli dari hasil pinjam uang di awal menikah. Mesin itu sudah tua dan karatan. Tapi dulu jadi saksi perjuangannya saat merintis usaha dari nol. Galang masih ingat begadang menjahit hingga dini hari, berdua dengan Nadia. Mereka pernah bahagia di ruangan ini. Kini mesin itu hanya benda tua. Tidak menyala. Tidak bergerak. Sama seperti semangat Galang. Pikiran Galang melayang ke banyak hal. Gengsi. Tekanan dari keluarga besar. Omongan tetangga yang dulu suka datang minta bantuan dana arisan, sekarang pura-pura tidak kenal. Teman bisnis yang dulu menyebutnya partner keren, kini tak ada kabar. Semuanya menghilang. Galang merasa ditinggal semua orang. Dan sialnya, ia juga mulai meninggalkan dirinya sendiri. Di tengah kekalutan itu, ia ingat obrolannya dengan seorang rekan lama, Bram, beberapa hari sebelumnya. Bram adalah kenalan waktu kuliah. Dulu gagal di bisnis makanan tapi sekarang entah kenapa hidupnya berubah drastis. Pakai mobil mewah, beli ruko baru, bahkan katanya akan buka cabang keluar kota. Ketika Galang tanya rahasianya, Bram hanya tertawa dan bilang, ada caranya kalau lo mau. Galang semula tidak tertarik. Tapi saat Bram menyebut cara lain yang bisa membuat usaha lancar kembali, Galang diam. Ia tak langsung menolak, tapi juga tidak menerima. Bram bilang ia bisa menghubungkan Galang dengan seseorang. Seorang perantara. Hanya itu yang ia katakan sebelum pergi. Galang sempat berpikir mungkin Bram hanya bercanda. Tapi di malam seperti ini, saat semua terasa sunyi dan tekanan hidup makin menumpuk, godaan untuk percaya pada hal-hal semacam itu datang tanpa permisi. Awalnya hanya lewat pikiran, lalu berubah jadi bisikan kecil yang makin lama makin kuat. Ia melihat ke mesin jahit tua itu lagi, lalu melihat ruang produksi kosong. Semuanya hampa. Tangannya menggenggam lutut. Matanya lelah, pipinya makin cekung, dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, angin malam bertiup pelan. Tirai jendela bergoyang tipis. Di kejauhan terdengar suara motor lewat. Suara biasa. Tapi malam itu, semuanya terdengar lebih asing. Galang menarik napas dalam-dalam. Entah karena ingin menenangkan diri, atau sekadar ingin merasa masih hidup. Di benaknya muncul suara-suara lama. Suara Nadia tertawa. Suara anaknya memanggil, "Ayah."
Suara klien memuji hasil konveksinya. Semuanya terasa jauh. Perutnya melilit, bukan karena lapar, tapi karena beban. Sambil menatap lantai yang mulai berdebu, Galang membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kata-kata yang keluar begitu saja tanpa ia rencanakan. Satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuka jalan yang tak akan bisa ia tutup kembali. Apapun deh, asal balik ramai lagi. Setelah malam itu, pikiran Galang tak pernah benar-benar tenang. Ucapan Bram terus terngiang di kepalanya. Tentang seseorang yang bisa melancarkan bisnis. Seseorang yang bisa membantu, asal tahu caranya. Semula Galang masih ragu. Tapi hari demi hari, beban makin terasa berat. Uang di rekening hampir habis. Tagihan menumpuk. Karyawan yang tersisa mulai bertanya-tanya soal gaji bulan depan. Nadia masih diam, tapi sorot matanya sudah berubah. Galang akhirnya menyerah pada rasa penasaran. Ia kirim pesan singkat ke Bram. Tidak ada banyak kata. Hanya satu kalimat berisi permintaan nomor orang yang pernah disebutkannya. Balasan datang tak lama kemudian. Sebuah lokasi yang dikirim lewat peta digital. Tanpa nama, tanpa keterangan. Hanya titik kecil di pinggiran kota. Daerah yang bahkan belum pernah Galang lewati sebelumnya. Hari itu, Galang memilih pergi sendirian. Ia tak bilang ke siapapun, bahkan ke Nadia. Ia hanya bilang ingin mencari kain bahan keluar kota. Mobilnya sudah hampir tak terisi bensin, tapi ia paksakan jalan. Rute yang ia ikuti masuk ke jalan kecil, berkelok dan berbatu. Tidak ada plang, tidak ada rumah-rumah modern. Hanya semak, pohon tinggi, dan hawa panas yang anehnya semakin terasa meski hari mendung. Di ujung jalan, ia menemukan sebuah rumah kayu tua. Bangunannya tampak rapuh, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup rapat. Di depan rumah, ada pohon besar dengan akar yang menjalar hingga ke dinding rumah. Akar itu seolah melilit bangunan, seperti cengkeraman raksasa. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Semuanya sunyi. Galang berhenti sejenak, ragu, tapi entah kenapa langkah kakinya tetap maju. Ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu kayu itu membuka perlahan. Di dalam, ruangan remang, bau dupa menyengat, dan hawa panas seperti berasal dari dalam tanah. Di pojok ruangan, duduk seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut putih tipis. Matanya tampak buram, tapi menatap tajam. Galang tak perlu memperkenalkan diri. Pria itu menyebut namanya lebih dulu, seperti sudah tahu kedatangannya. Tak ada basa-basi. Galang diminta duduk di depan meja kayu kecil yang penuh dengan benda-benda aneh. Boneka jerami, rambut manusia, botol berisi cairan hitam, dan beberapa gulungan kain merah. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Rekso. Suaranya pelan, tapi dalam. Setiap kata yang keluar terasa seperti perintah, meski tidak bernada tinggi. Ia menjelaskan dengan singkat bahwa semua kesulitan Galang bisa diselesaikan dengan syarat tertentu. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Tapi nadanya tegas. Sekali masuk, tidak bisa mundur. Galang diminta melakukan satu ritual awal. Syaratnya sederhana, tapi tidak wajar. Ia harus membawa 3 helai rambut dari karyawannya sendiri. Bukan dari sisir, tapi dari bagian jas hujan yang sering dipakai bekerja. Rambut yang melekat karena keringat dan tenaga. Rambut itu harus masih ada jejak usaha. Setelah itu, ia diminta kembali malam hari dengan membawa benda tersebut, serta 2 benda tambahan. 1 lilin merah dan sehelai kain bekas produksi pertamanya dulu. Pulang dari tempat itu, Galang merasa kepalanya berat. Bukan karena takut, tapi karena semuanya terasa seperti mimpi. Namun ketika ia sampai rumah, perasaan ragu itu mulai hilang. Ia ambil jas hujan lama milik Ucup, satu-satunya karyawan yang masih tersisa. Di kerahnya, Galang menemukan beberapa helai rambut. Ia ambil 3, simpan dalam kertas, lalu simpan baik-baik. Malam harinya, ia kembali ke rumah itu. Aneh, tapi rumah Mbah Rekso terasa lebih panas dari sebelumnya. Ruangan remang, dan suara detak jam dinding terdengar seperti gema dalam telinga. Ia menyerahkan semua benda yang diminta. Mbah Rekso tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan mulai menyiapkan ritual. Lantai rumah ditaburi serbuk hitam. Lilin merah dinyalakan,
diletakkan tepat di tengah pola lingkaran dari benang. Di sekelilingnya, diletakkan rambut-rambut tadi. Kain bekas produksi pertama Galang dilipat seperti segitiga dan ditaruh di atas dupa yang menyala pelan. Bau hangit mulai terasa. Bau itu seperti kain terbakar, bercampur darah dan minyak panas. Mbah Rekso berdiri di belakang Galang. Ia mulai membaca sesuatu yang tidak dimengerti. Suaranya pelan, kadang bergumam, kadang tertawa kecil. Lilin mulai bergetar, api menari tanpa angin. Udara di ruangan seperti bergerak. Rasanya bukan panas biasa, seperti hawa mendidih yang menekan dari segala arah. Galang tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tidak bisa berdiri. Kakinya berat, matanya kabur, jantungnya berdebar terlalu cepat. Tiba-tiba, lampu mati. Ruangan gelap total, hanya lilin merah yang menyala. Asap dari dupa semakin pekat, menutupi hampir seluruh pandangan. Tapi dari balik asap itu, Galang mulai melihat sesuatu. Bayangan kecil, seperti anak-anak. Tubuhnya aneh, tidak proporsional. Kulitnya merah, matanya hitam penuh. Rambut panjang menjuntai hingga lantai. Ia tidak berjalan, melainkan muncul perlahan seperti ditarik dari bawah tanah. Sosok itu tidak bicara, tapi seolah mengerti maksud ritual ini. Ia menatap Galang tajam. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya tatapan dan senyum kecil yang membuat perut Galang terasa seperti dikocok. Setelah itu, semuanya gelap. Malam itu, Galang terbangun tanpa sebab. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Rumah sunyi, hanya suara detak jam dan angin tipis dari ventilasi. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Rasanya dingin, tapi tubuhnya berkeringat. Ia duduk di ranjang, matanya menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Ada bisikan, pelan, jauh, seperti anak kecil menyanyi. Tapi tak ada suara lain di rumah itu selain napasnya sendiri. Tanpa tahu kenapa, Galang berdiri dan berjalan pelan ke ruang belakang. Ruang itu dulunya tempat menyimpan kain stok dan mesin jahit yang jarang dipakai. Nadia sudah melarangnya menyimpan banyak barang karena ruangan itu lembab. Tapi Galang tetap memanfaatkannya sebagai ruang tambahan untuk produksi darurat. Sekarang ruangan itu kosong dan gelap. Lampu ruang belakang padam. Galang menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kuning itu bergetar kecil karena tangannya gemetar. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu berdiri membelakanginya. Sosok kecil, tingginya tak lebih dari 1 meter. Rambutnya panjang, menjuntai hingga lantai. Kulitnya merah tua, seperti luka basah. Kakinya tak menyentuh lantai sepenuhnya, melayang sedikit. Sosok itu diam, tapi Galang tahu makhluk itu menyadari kehadirannya. Perlahan, sosok itu berbalik. Wajahnya bulat, tanpa alis. Kulitnya tampak mengelupas di beberapa bagian. Matanya kosong, hitam penuh, seperti 2 lubang yang tak berdasar. Ia menatap Galang langsung, lalu tersenyum kecil. Lalu terdengar suaranya. Pelan, berat, seperti keluar dari tenggorokan anak kecil yang terendam air. 3 hari. Lunas. Galang tidak bisa bicara. Kakinya lemas, tapi tubuhnya tak bisa lari. Bayarnya, darah. Tiap purnama. Suara itu bergema di kepalanya, bukan di telinga. Makhluk itu lalu lenyap seolah menguap ke dalam udara. Senter Galang mati. Ia terduduk di lantai, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ruangan jadi hening. Tapi tubuhnya tahu, ia baru saja menyetujui sesuatu yang tak akan bisa ia tarik kembali. 3 hari berikutnya, hidup Galang berubah drastis. Orderan masuk bertubi-tubi. Telepon berdering sejak pagi. Email penuh dengan penawaran. Bahkan klien luar negeri menghubunginya, tertarik kerjasama karena rekomendasi yang entah dari mana. Galang sempat berpikir ini hanya kebetulan. Tapi semuanya datang dengan cara terlalu mudah. Terlalu cepat. Gudang yang tadinya kosong kembali sibuk. Mesin jahit menyala siang malam. Nadia bingung tapi senang. Ia tak banyak bertanya karena melihat Galang tanpa hidup lagi. Karyawan dipanggil kembali. Bahkan Galang merekrut 2 penjahit tambahan. Ia kembali ke dirinya yang dulu. Optimis, ceria, penuh semangat. Tapi di dalam hatinya,
Ada sesuatu yang tetap membuatnya tidak tenang. Malam hari ketiga, saat Galang baru saja selesai mengecek invoice klien, suara aneh terdengar dari luar ruang produksi. Ia membuka pintu dan menemukan seekor kucing mati tepat di ambang pintu. Tubuhnya kaku, bulunya berdiri, dan mulutnya sobek dari telinga ke telinga. Seperti disayat sesuatu yang tajam. Galang mundur. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak berteriak, tidak memanggil siapapun. Ia hanya menatap tubuh kucing itu selama beberapa menit, sebelum akhirnya menutup pintu perlahan. Malam itu, Galang tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai ruang tengah, menatap langit-langit. Semua keberhasilan ini datang terlalu cepat, dan kini, makhluk itu mungkin menagih perjanjian. Tapi perasaan bersalahnya tenggelam oleh rasa puas. Usahanya kembali ramai. Hutang bisa dilunasi. Bahkan ada cukup dana untuk merenovasi rumah. Ia hanya perlu patuh. Memberi bayaran yang diminta. Apapun bentuknya. Pagi harinya, Nadia menemukan Galang masih terjaga. Ia tidak bertanya. Tapi matanya mencuri pandang ke jendela belakang. Tempat seekor kucing oranye biasanya tidur. Hari itu, kucing itu tidak terlihat. Beberapa hari berikutnya, suasana konveksi berubah drastis. Terlalu cepat. Mesin jahit tak pernah berhenti. Listrik sempat padam tapi menyala kembali tanpa sebab. Salah satu karyawan mengeluh mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam toilet. Tapi Galang hanya menyuruhnya bekerja dan tidak memikirkan hal aneh. Ia tidak mau semuanya berantakan lagi. Ia berpura-pura tidak mendengar suara bisikan yang makin sering terdengar dari balik lemari benang. Ia pura-pura tidak tahu kenapa kain merah selalu habis lebih cepat padahal stoknya tidak berkurang. Saat malam kembali datang, Galang duduk sendiri di ruang jahit. Ia menyalakan lampu meja, mengambil satu rol benang, dan mulai menjahit dengan tangannya sendiri. Ia tidak butuh desain. Ia hanya ingin tangannya bergerak. Sesekali ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi ia tidak menoleh. Dalam pikirannya, ia mengulang-ulang satu kalimat. 3 hari. Lunas. Dan ia tahu, itu baru permulaan. Suasana di konveksi milik Galang berubah. Dari luar, semua tampak baik-baik saja. Orderan terus masuk. Pekerjaan berjalan tanpa henti, dan Galang mulai mempekerjakan lebih banyak orang. Tapi di dalam ruangan, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Semakin hari, suasananya semakin menyesakan. Ucup, karyawan lama yang sudah ikut Galang sejak awal, mulai merasa tidak nyaman. Awalnya ia pikir hanya sugesti karena sering kerja lembur. Tapi saat ia melihat kain meluncur sendiri di atas meja potong, tanpa ada yang menyentuh, Ucup langsung diam dan tak mau cerita ke siapapun. Ia mencoba menepis rasa takut. Tapi setiap kali ia masuk ruang produksi sendirian, ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Suatu sore, saat hanya ada Ucup dan satu penjahit lain, mesin jahit tua di pojok menyala sendiri. Mesin itu sudah tidak dipakai lagi karena tuasnya patah. Tapi suara khasnya terdengar jelas. Tak-tak-tak cepat dan terus-menerus. Ucup menoleh. Tidak ada siapa-siapa di dekat mesin itu. Kabelnya bahkan tidak terhubung ke listrik. Ia tidak berani bicara apa-apa. Ia hanya menoleh ke rekan sebelahnya yang wajahnya sudah pucat. Mereka diam-diam sepakat pulang lebih cepat hari itu. Nadia pun mulai merasa ada yang tidak beres. Galang berubah. Ia sering mengurung diri di ruang produksi, bahkan di malam hari. Kadang Nadia menemukan suaminya duduk di depan mesin, hanya menatap kosong tanpa menjahit apapun. Sesekali mulutnya komat-kamit, seperti bicara sendiri. Nadia tidak berani langsung menegur. Tapi rasa khawatirnya makin besar. Puncaknya, saat Nadia sedang membersihkan ruang kerja Galang, ia menemukan sesuatu aneh di bawah meja kerja suaminya. Sebuah gulungan benang merah yang dililit rapi seperti jimat. Di dalamnya ada potongan kecil kain dan sesuatu yang mirip dengan rambut manusia. Nafas Nadia tercekat. Ia bukan orang yang percaya klinik, tapi benda itu terlalu mencurigakan untuk dianggap iseng. Saat Galang masuk dan mendapati Nadia memegang gulungan itu, ia langsung merebutnya dengan kasar. "Jangan sentuh itu," kata Galang pelan, tapi matanya tajam. Nadia menatapnya. "Sok, apa ini? Lang?"
Kamu bikin jimat sekarang. Galang tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Napasnya berat. Nadia mendekat. Kamu berubah. Aku tahu kamu capek. Tapi aku juga capek. Lang, aku capek pura-pura nggak lihat. Galang hanya bergumam, tanpa melihat ke matanya. Aku cuma capek. Jangan ikut campur. Kata-kata itu seperti tembok dingin. Nadia diam. Ada sesuatu di balik perubahan suaminya, dan ia tahu itu bukan sekadar kelelahan. Malam harinya, Nadia terbangun dan mendapati ranjangnya kosong. Galang tidak ada. Ia turun ke ruang produksi dan melihat lampu masih menyala. Dari sela pintu yang tidak tertutup rapat, ia mengintip. Galang sedang duduk di lantai, tubuhnya membungkuk menghadap mesin. Tangan kirinya memegang kain, dan tangan kanannya menggenggam jarum jahit. Tapi yang membuat Nadia hampir menjerit, ia melihat Galang menjahit kulit tangannya sendiri. Benar-benar dijahit. Benang merah masuk dari satu sisi kulit, keluar di sisi lain. Wajah Galang tidak menunjukkan rasa sakit. Ia hanya tersenyum kecil, lalu memotong benang, seperti selesai menjahit pakaian. Darah menetes pelan dari kulitnya, tapi tidak banyak. Seolah tubuhnya memang sudah biasa menerima itu. Nadia mundur perlahan dan naik lagi ke kamar tanpa suara. Ia menahan napas, menahan air mata. Sesuatu yang buruk sedang terjadi pada suaminya. Keesokan harinya, Nadia diam seharian. Tapi pikirannya terus bekerja. Ia mencoba mengingat semua perubahan Galang. Dari pertama kali bisnisnya tiba-tiba ramai, sampai malam-malam aneh saat ia bicara sendiri. Semua terasa menyambung. Terlalu banyak kejanggalan untuk dianggap wajar. Di hari yang sama, salah satu mesin kembali menyala sendiri saat semua orang sudah pulang. Nadia yang saat itu tinggal di rumah sendiri, mendengar suara tak-tak-tak dari ruang belakang. Ia memberanikan diri memeriksa. Lampu ruangan padam. Tapi mesin itu bergerak, meski kabelnya tak tersambung kemanapun. Dan di atasnya, ada selembar kain merah, sudah dijahit membentuk pola yang menyerupai wajah manusia. Nadia melangkah mundur perlahan. Ia tidak teriak, tapi di dalam dadanya, ketakutan tumbuh makin besar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar masalah bisnis. Malam itu, bulan bulat sempurna tergantung di langit. Purnama pertama sejak Galang memulai perjanjian terlarang itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik seperti terpotong-potong oleh angin kencang yang datang tiba-tiba. Di dalam rumah, semua lampu menyala, tapi suasananya tidak memberi rasa aman. Galang sudah gelisah sejak pagi. Ia menghitung hari dengan jantung berdebar, dan kini saatnya datang. Ia duduk di ruang tamu, memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tampak lebih tua. Matanya cekung. Garis wajahnya kaku. Tangannya tak berhenti menggoyangkan lutut. Cemas, seperti anak kecil yang takut dihukum. Pukul 2 dini hari, saat semua penghuni rumah tertidur, Galang ke kamar mandi. Ia mencuci muka, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi saat ia menatap cermin, bayangannya tidak bergerak bersamaan. Sekejap kemudian, tuyul merah muncul di belakang pantulannya. Tubuh kecil itu berdiri diam, menatap Galang. Matanya gelap, rambutnya basah menempel di wajah. Mulutnya terbuka sedikit, seperti mengulum sesuatu yang tajam. Cermin berkabut, tapi sosoknya jelas. Sekarang, ucap suara berat, dalam, seperti diulang dari dalam sumur. Galang mundur beberapa langkah. Nafasnya pendek. Keringat dingin langsung membasahi tengkuknya. Ia tak bicara, tapi pikirannya sibuk mencari siapa yang bisa ia korbankan. Dalam ketakutannya, ia membuka pintu belakang rumah. Matanya tertuju pada kandang kecil di pojok taman. Di sana, kucing kesayangan anaknya, Lilo, sedang tidur melingkar. Galang berdiri diam. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia ingat suara anaknya saat pertama kali menemukan Lilo di pinggir jalan. Ingat bagaimana mereka merawatnya bersama. Tapi malam itu, semua kenangan itu hanya jadi beban. Pilihan semakin tipis. Dan makhluk di cermin itu masih menunggu. Tanpa berkata apa-apa, Galang membuka kandang. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh kecil berbulu oranye itu. Lilo mengeong pelan, mengira akan diajak bermain.
Tapi Galang tak membalas. Ia membawa kucing itu ke ruang produksi yang sudah gelap. Di sana, ia menggelar kain merah. Di tengah kain itu, ia letakkan tubuh Lilo. Tangannya mencengkeram kuat. Lidahnya terasa pahit. Satu tusukan. Satu jeritan. Lalu sunyi. Darah kucing itu meresap cepat ke kain. Udara di ruangan jadi berat. Seperti tak cukup oksigen. Tapi tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Tuyul merah tidak muncul malam itu. Hanya rasa sesak, rasa bersalah, dan keheningan yang menempel seperti bau darah di tangan. Keesokan paginya, Nadia panik. Ia mencari Lilo kemana-mana. Anak mereka menangis seharian. Galang hanya diam. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya bilang kucing itu mungkin keluar rumah dan belum kembali. Malamnya, ia mengurung diri di ruang produksi. Tubuhnya gemetar, perutnya terasa kosong meski ia baru makan. Tapi di satu sisi, rasa lega menyelinap perlahan. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, Ucup tidak masuk kerja. Saat dihubungi tidak ada jawaban. Galang merasa aneh, karena Ucup dikenal rajin dan jarang absen. Ia akhirnya memutuskan memeriksa rumah Ucup. Tapi sebelum sempat pergi, salah satu karyawan baru berteriak dari gudang konveksi. Galang dan Nadia langsung berlari ke sana. Mereka menemukan Ucup tergeletak pingsan di lantai gudang. Tubuhnya dingin. Di dadanya, ada bekas cakaran kecil, 3 garis memanjang, seperti digores kuku anak kecil. Tapi yang paling membuat semua terdiam adalah benang merah yang melilit erat di pergelangan tangannya. Tersimpul rapi, seperti diikat oleh tangan yang tahu caranya. Ucup dibawa ke klinik terdekat. Dokter bilang kelelahan dan dehidrasi. Tapi Nadia tidak percaya. Ia melihat bekas luka itu. Dan benang merah bukan sesuatu yang bisa muncul sendiri. Ia tidak bilang apa-apa pada Galang di depan orang lain. Tapi saat mereka pulang, Nadia mendekatinya. "Lang, ini ada hubungannya sama kamu, ya?" Galang tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap lantai. "Kalau ini semua kamu mulai, kamu harus berhenti sekarang." Galang menggertakkan giginya, lalu berkata pelan, "Aku gak bisa." Nadia menatapnya lekat-lekat. Matanya mulai berkaca. "Berhenti. Sebelum kamu kehilangan semua, termasuk kami." Galang mengalihkan pandangan. Ia tidak sanggup menatap istrinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dan tuyul merah sudah memperingatkan. Manusia berikutnya. Kalimat itu menggaung dalam kepalanya, terus-menerus, sampai malam menjelang. Dan untuk pertama kalinya, Galang merasa ia tidak lagi punya kendali atas hidupnya sendiri. Sudah hampir 2 tahun Damar tidak bertemu Galang. Mereka dulu teman kuliah, sempat satu kos, lalu jalannya berbeda. Damar memilih meneruskan mondok di pesantren, sedangkan Galang sibuk mengembangkan usaha konveksi. Tapi pagi itu, saat Damar melangkah ke rumah Galang, langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya sebelum mengetuk pintu. Saat Nadia membukakan pintu, ekspresi wajahnya menyambut hangat, tapi sorot matanya lelah. Wajahnya pucat, kantung mata menggantung, seperti tak tidur semalaman. Damar menyadari sesuatu langsung tidak beres. "Aku kira kamu liburan ke sini, Dam," ucap Nadia, mencoba tersenyum. Damar mengangguk. "Sebenarnya cuma mau nengok kalian. Udah lama gak ketemu, Lang." Begitu masuk, perasaan itu makin kuat. Rumah Galang tidak berubah secara fisik, tapi atmosfernya berbeda. Udara di dalam seperti berat dan lembab. Langit-langit ruang tamu penuh sarang laba-laba yang dulu tak pernah dibiarkan. Damar juga mencium bau aneh, bukan bau busuk, tapi semacam bau logam dan asap dupa yang basi. Ia menahan napas, lalu menoleh ke arah Nadia. "Lang mana?" Di belakang, ruang produksi. Damar tidak langsung menemui Galang. Ia duduk lebih dulu, minum teh yang disiapkan Nadia. Setelah obrolan ringan sebentar, Nadia mulai terbuka. Wajahnya murung, suaranya kecil tapi tegas. "Dam, Lang berubah. Dia sering ngomong sendiri, suka tidur mendadak, ngelamun. Dan tiap malam purnama, dia ngilang. Kadang tengah malam balik, baju kotor, gak jelas dari mana."
Damar mendengarkan dengan tenang. Matanya menyipit, pikirannya mulai menganalisis. Ia sudah sering dengar cerita semacam ini. Tapi yang membuatnya makin curiga adalah saat Nadia mengeluarkan satu benda dari saku celananya. Segumpal benang merah yang ditali simpul aneh. Aku nemu ini di bawah meja jahit dia. Damar memegang benang itu. Dingin. Dan saat disentuh, ada semacam getaran halus yang menjalar ke jarinya. Ia mengangguk pelan. Aku boleh lihat ruang produksinya. Nadia mengangguk, meski tampak ragu. Damar masuk pelan-pelan. Ruangan itu gelap meski sudah siang. Jendela ditutup kain hitam, lampu-lampu mati. Mesin jahit berjejer seperti barisan tubuh tanpa kepala. Di antara tumpukan kain, Damar memeriksa setiap sudut. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi tangannya terus bergerak, menggugurkan benang-benang dan lembaran kain sampai matanya menangkap sesuatu di bawah rak benang besar. Sebuah buku tua, bersampul kulit kecoklatan, penuh debu. Ia menariknya keluar. Sampulnya tidak ada judul. Tapi saat dibuka, halaman pertama langsung menampilkan tulisan tangan. Perjanjian Wadi 3 Malam. Di bawahnya, ada simbol aneh, lingkaran dengan 3 titik darah, dan gambar makhluk kecil dengan rambut panjang dan mata besar. Damar menelan ludah. Ini bukan sekadar ritual biasa. Ia pernah membaca sesuatu yang mirip di pesantren dulu, tapi hanya sebagai peringatan. Pesugihan semacam ini bukan pakai tumbal hewan. Ini minta darah manusia. Malam harinya, Damar menginap. Galang tidak banyak bicara saat makan malam. Ia hanya menjawab singkat, lalu pergi ke kamarnya lebih awal. Nadia menatap Damar dengan pandangan penuh makna, seakan menitipkan nyawa suaminya. Menjelang tengah malam, Damar bangun karena mendengar suara gesekan dari loteng. Suara seperti kuku diseret di papan kayu. Ia mengambil senter kecil dan naik pelan lewat tangga kayu sempit yang ada di gudang belakang. Tiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menolak kehadirannya. Begitu sampai di atas, ia mengarahkan senter ke sekeliling. Loteng itu berdebu, penuh kotak-kotak bekas dan kain lusuh. Tapi di tengah ruangan, berdiri sosok kecil dengan punggung menghadap ke arah Damar. Tubuhnya merah, seperti kulit terbakar. Rambutnya panjang, kusut, menggantung menutupi wajah. Saat Damar mengarahkan senter ke arahnya, makhluk itu berbalik perlahan. Matanya hitam penuh, tidak punya bola mata. Wajahnya tanpa alis, tanpa ekspresi. Hanya kulit pucat dan bibir hitam yang melengkung sedikit. Tuyul merah. Damar menahan napas. Tubuhnya kaku. Tapi makhluk itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri, menatap. Lalu, seperti kabut yang tertiup, sosok itu menghilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa gerakan. Damar turun dengan napas terengah. Tangannya gemetar, tapi pikirannya mulai tersusun. Pagi harinya, saat Galang muncul, Damar langsung bicara. Nadanya berat dan tenang. Lang, ini bukan pesugihan biasa. Ini ikatan darah. Kalau gak dihentikan sekarang, dia bakal minta lebih. Galang menatap Damar lama. Matanya sayu. Ia seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Tapi akhirnya ia hanya berkata pelan. Aku gak bisa berhenti, Dam. Aku udah terlalu dalam. Damar berdiri, menatap Galang lurus-lurus. Kalau kamu gak keluar dari ini, dia gak cuma ambil nyawa orang lain. Dia bakal ambil kamu juga. Galang tidak menjawab. Tapi malam itu, Damar tahu satu hal. Waktu mereka tidak banyak. Galang bukan lagi Galang yang dikenal Nadia. Sudah beberapa minggu terakhir, tingkah lakunya semakin mengganggu. Ia jadi tertutup, mudah tersinggung, dan mulai melarang siapapun masuk ruang jahit, bahkan Nadia sendiri. Setiap pagi, ruangan itu selalu terkunci dari dalam. Kadang, saat Nadia lewat, ia mendengar suara mesin jahit menyala padahal belum ada yang masuk kerja. Lebih dari itu, Nadia mulai memperhatikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pagi itu, saat ia sedang melipat pakaian di ruang tamu, terdengar suara Galang dari dapur memanggil. Nadia, airnya habis. Nadia berdiri dan menjawab, iya, bentar. Tapi baru 2 langkah menuju dapur, ia mendengar suara Galang lagi, dari lantai atas, dengan nada yang sama persis. Nadia, airnya habis. Langkahnya berhenti.
Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah tangga, lalu ke dapur. Tidak masuk akal. Galang tidak mungkin ada di dua tempat sekaligus. Ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan hari. Tapi malam itu, Nadia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Tidak ada suara apapun. Tapi entah mengapa, tubuhnya seperti disuruh untuk bangun. Udara di kamar dingin, tidak seperti biasanya. Ia menoleh ke sisi ranjang. Kosong. Galang tidak ada. Awalnya, ia mengira suaminya sedang ke kamar mandi. Tapi pintu tertutup rapat. Lalu, samar-samar, terdengar suara. Seperti orang berbicara sendiri, tapi tidak dalam bahasa yang ia kenali. Kalimat-kalimat pendek yang terdengar seperti gumaman atau mantra. Nadia turun pelan-pelan dari tempat tidur, lalu berjalan ke arah tangga. Ia melewati dapur, menahan napas saat menuruni anak tangga ke ruang produksi. Tidak ada cahaya, tapi suara itu makin jelas. Dan ada bunyi lain, mesin jahit yang menyala pelan. Ia mendekat ke pintu ruang jahit. Sedikit terbuka. Nadia mengintip ke dalam, dan tubuhnya langsung membeku. Galang duduk di depan mesin jahit, membelakangi pintu. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan dari arah bahunya, Nadia bisa melihat ia sedang menjahit sesuatu dengan sangat cepat. Tapi bukan itu yang membuat Nadia terpaku. Galang sedang tertawa kecil, pelan. Tapi nadanya aneh, seperti bukan suara manusia. Ia bergumam dengan bahasa yang terdengar seperti campuran huruf yang diacak, Zarot Virakel Demara, sambil terus menjahit benang merah ke kain hitam. Di sekelilingnya, lilin merah menyala, membuat bayangan di tembok tampak bergerak-gerak seperti makhluk melata. Nadia menahan napas. Tapi sebelum ia bisa mundur, ia melihat satu hal yang membuatnya nyaris menjerit. Galang menjahit jari telunjuknya sendiri ke kain itu. Jarum menembus kulit dan darah langsung keluar. Tapi Galang tidak bereaksi. Sama sekali tidak mengaduh atau berhenti. Ia terus menarik benang, menyulam darahnya ke dalam kain sambil tertawa kecil. Nadia akhirnya terpeleset mundur. Kakinya menghantam pintu. Suara benturan itu membuat Galang menoleh, dan matanya merah. Tidak ada putih, tidak ada pupil. Hanya merah penuh. Ia berdiri perlahan. "Kamu gak boleh lihat ini." Nadia langsung lari. Naik ke atas, mengunci pintu kamar sambil gemetar. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba berpikir jernih, tapi pikiran itu datang terlalu cepat. Suaminya sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Paginya, Galang bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia duduk di meja makan bubur dengan tenang, membaca koran, bahkan sempat bertanya, "Kamu tidur nyenyak semalam?" Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan Galang. Jemarinya dibalut perban tipis, dan di balik kain putih itu, ada noda merah, darah yang belum kering. Sore harinya, Nadia memberanikan diri masuk ruang jahit saat Galang sedang keluar membeli bahan. Ia membawa senter kecil, takut menyalakan lampu karena tidak ingin menarik perhatian. Ia mencari kain yang tadi malam dijahit Galang. Di antara tumpukan, ia menemukannya. Kain hitam besar dengan simbol aneh berbentuk lingkaran dan segitiga. Di salah satu sudutnya, benang merah membentuk nama Nadia. Kain itu bau anyir, dan saat disentuh, terasa basah, seperti masih menyerap darah. Nadia terduduk lemas. Matanya berkaca-kaca. Dia udah gila, atau ini bukan Galang lagi? Malam harinya, ia tidur sambil memeluk tas kecil berisi baju anak-anak dan dokumen penting. Ia tahu waktunya mungkin sudah dekat. Tapi satu hal yang belum ia putuskan. Apakah ia akan lari atau melawan? Damar tak lagi bisa diam. Setelah semua yang dia lihat, semua yang Nadia ceritakan, semua perasaan tidak nyaman yang ia rasakan sejak pertama kali menginjakan kaki ke konveksi itu, ia tahu ada yang harus dilakukan. Hari itu juga, Damar kembali ke rumah dengan membawa botol kecil berisi air doa dan beberapa lembar kertas berisi ayat-ayat pelindung. Malamnya, ia kembali ke konveksi. Ruang produksi sepi. Tak ada suara mesin. Tak ada tawa karyawan. Tapi hawa di dalam ruangan itu berbeda. Dingin, berat, dan menekan. Damar mulai membaca doa pelan.
mengitari meja-meja potong kain dan rak benang. Ia menempelkan satu demi satu ayat ke dinding, tiang, bahkan ke mesin jahit yang biasa digunakan Galang. Tak lama, lampu mulai redup, berkedip-kedip seperti kehabisan nyawa. Lalu, mati total. Damar berhenti membaca. Nafasnya terputus. Gelap. Tapi dia tidak sendiri. Ada yang berdiri tak jauh darinya. Damar mendengar napas kasar, seperti anak kecil yang kelelahan atau sedang marah. Galang, Galang, Galang. Suara itu terdengar berat, seperti dipaksakan keluar dari kerongkongan yang kering dan penuh luka. Damar menoleh. Di tengah gelap, ia melihat siluet tubuh yang pendek, tetapi makin lama makin membesar. Matanya dua titik merah menyala. Rambutnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Kulitnya merah tua, seperti daging mentah yang terbakar separuh. Tuyul merah. Ia mendesis, menunjuk Damar dengan jari kurus panjangnya. Lalu tiba-tiba, rak pakaian bergerak. Gulungan kain jatuh sendiri dari atas rak. Salah satu kemeja jadi melayang, lalu membentuk seperti manusia, menjerat tubuh Damar. Damar melawan. Ia merogoh air doa dari saku dan memercikannya ke kain yang membelit. Asap tipis muncul, disertai suara mendesis. Galang. Suara itu bukan lagi bisikan, tapi teriakan penuh kemarahan yang menggema dari seluruh penjuru ruangan. Pintu-pintu bergetar. Mesin-mesin menyala sendiri, seperti ada yang memainkannya. Kain-kain mulai terbang dan berputar seperti badai kecil. Nadia masuk dengan napas memburu, mendengar keributan. Tapi sebelum ia bisa berteriak memanggil Damar, tubuhnya dilempar jatuh oleh tumpukan jas hujan yang tiba-tiba melayang ke arahnya. Ia meringis, menahan nyeri, lalu merayap ke arah Damar. Damar menoleh panik. Nadia, keluar. Sekarang juga. Namun belum sempat Nadia menjawab, lampu berkedip sekali lagi. Kali ini terang. Terang sekali. Lalu, Galang muncul. Tapi itu bukan Galang yang mereka kenal. Tubuhnya membungkuk seperti tulangnya retak. Kulitnya pucat. Matanya, tak ada putihnya lagi. Hanya merah. Seluruh merah. Dari ujung iris hingga kelopak. Ia tertawa. Tawa rendah dan parau. Tangannya terus menggenggam sesuatu. Benang merah. Panjang, kusut, dan basah oleh darah. Aku udah kasih semuanya. Kenapa masih kurang? Galang menggeram dengan suara yang terdengar bukan dari manusia. Tuyul merah muncul di belakangnya. Kali ini lebih besar. Giginya tajam. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Ia menyentuh punggung Galang. Dan saat itu juga, tubuh Galang melengkung lebih parah. Seperti ada tulang yang patah dari dalam. Ia menjerit. Sekali. Dua kali. Lalu terdiam. Benang merah yang ia genggam mulai bergerak sendiri, melilit tubuhnya seperti ular lapar. Darahnya menetes ke lantai, membentuk lingkaran yang menyala redup. Tuyul itu menatap Nadia. Matanya tak berkedip. Tumbal terakhir. Nadia gemetar. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya tak kuat. Damar meraih tangannya dan menariknya berdiri. Jangan sentuh dia, seru Damar, berdiri tegak menghadang Tuyul. Ia mengangkat botol berisi air doa dan mencipratkan ke arah makhluk itu. Seketika tubuh Tuyul mendesis keras. Asap muncul dari kulitnya. Ia meraung marah, tapi tidak bisa mendekat lebih jauh. Galang, atau sosok yang menyerupainya, menggigil hebat. Tubuhnya mulai diselimuti benang merah dari ujung kaki sampai kepala. Ia masih hidup, tapi tidak sepenuhnya sadar. Pergi, semuanya pergi, bisiknya lemah. Lalu, mesin jahit di pojok menyala sendiri. Jarumnya bergerak cepat. Kain putih terjepit di bawahnya, dan benang merah mulai menjahit sendiri membentuk simbol aneh. Angin kencang bertiup dari arah jendela, membawa bau daging busuk dan besi karat. Tuyul merah meraung. Sekali lagi, lebih keras. Tapi tubuhnya makin kecil, mengecil. Lalu meledak jadi kepulan asap pekat yang menyebar cepat ke seluruh ruangan. Semua lampu padam. Sunyi. Total. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Galang jatuh tersungkur. Tubuhnya berdarah. Tapi matanya kembali normal. Nadia menangis.
Damar memeluknya, menggigil. Tapi belum ada yang selesai. Karena di lantai tempat tuyul menghilang, kini tersisa satu hal. Benang merah yang terus menjalar, masuk ke mesin jahit, dan menyala perlahan. Damar berdiri di tengah ruang tengah rumah Galang. Dengan wajah tegang dan tangan gemetar memegang mangkuk tanah liat berisi kembang 7 rupa dan darah ayam hitam. Di sekelilingnya, garis kapur membentuk lingkaran pelindung, dan beberapa lembar kertas mantra menempel di dinding, masih basah oleh air doa yang baru ia cipratkan beberapa menit lalu. Ini satu-satunya cara, gumamnya pelan. Ia menunggu Galang duduk di tengah lingkaran itu. Namun, Galang berdiri di ambang pintu, matanya dingin, rahangnya mengeras. Tubuhnya kurus, dan wajahnya seperti bukan wajah yang sama lagi. Wajah itu milik seseorang yang sudah lama ditinggalkan cahaya. Kau pikir ini bisa putus begitu saja? Suara Galang pelan, namun penuh tekanan. Ini demi kamu, Lang, kata Damar serius. Kalau ritual ini selesai, kontraknya bisa lepas. Kamu bisa bebas. Nadia juga. Galang menyipitkan mata. Kau pikir aku mau lepas begitu saja dari semua ini? Aku udah bayar. Aku udah kasih tumbal. Usaha gue naik. Semua berjalan. Dan sekarang lu datang. Suruh gue potong kontrak? Hanya karena lo takut. Damar tak percaya dengan apa yang ia dengar. Lu bukan Galang yang gue kenal. Galang melangkah maju, lalu menyapu semua sesajen dengan kakinya. Mangkuk tanah liat terlempar, pecah menghantam tembok. Keluar dari rumah gue, bisik Galang dingin. Damar tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, Galang sudah terlalu jauh. Malam itu, Nadia duduk sendiri di kamar. Jantungnya berdetak kencang. Sejak kejadian di ruang produksi, dia tak pernah tidur nyenyak. Rasa takut itu tak pergi, meski tuyul merah belum muncul lagi. Tapi malam ini berbeda. Udara mendadak jadi dingin. Listrik padam. Lampu emergency menyala redup. Dari bayangan di sudut kamar, perlahan muncul sosok tuyul merah. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya masih hitam legam, dan senyumnya lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia tak melangkah. Ia melayang. Rambutnya menutupi separuh wajah, dan tangannya menunjuk tepat ke arah Nadia. Waktunya lunas, katanya dengan suara parau. Nadia tidak berteriak. Ia hanya menunduk, memejamkan mata. Entah karena pasrah, atau karena sudah terlalu lelah untuk melawan. Kalau aku tumbalnya, asal semuanya selesai, ambil saja nyawaku, gumamnya pelan. Air mata mengalir, tapi tubuhnya tidak bergeming. Tuyul itu melangkah mendekat. Nafasnya seperti bisikan dari liang kubur. Udara kamar menegang. Waktu seolah berhenti. Lalu, terdengar langkah cepat. Pintu kamar terbuka lebar. Galang berlari masuk. Tubuhnya gemetar, tapi matanya kembali seperti dulu. Penuh rasa sakit dan rasa bersalah. Jangan sentuh dia, teriak Galang, melompat ke arah tuyul merah. Makhluk itu terkejut, mundur satu langkah. Tapi Galang sudah menyiapkan satu hal. Jarum jahit besar, yang dulu ia pakai untuk membuat sampel produk pertama konveksinya. Jarum itu kini dibalut benang merah. Dengan satu gerakan cepat, Galang menghunjamkan jarum itu ke dadanya sendiri. Jerit Nadia menggema di seluruh rumah. Galang. Tuyul merah terdiam. Lalu tubuhnya bergetar. Kepulan asap muncul dari mulut dan matanya. Ia menjerit, jeritan panjang seperti 1000 anak kecil menjerit serentak. Tubuhnya membara, bukan oleh api dari luar, tapi dari dalam. Kulitnya mulai mengelupas, meleleh, berubah menjadi abu merah pekat. Damar masuk terlambat, tapi cukup tepat waktu untuk melihat tuyul merah meledak dalam semburan cahaya kehitaman yang mengepul dan hilang, seperti debu di bawah angin. Galang terbaring di lantai. Jarum itu masih tertancap. Darahnya mengalir deras, membasahi ubin. Nadia memeluk tubuh suaminya, menangis keras. "Kenapa kamu lakuin ini?" Galang tersenyum kecil. "Aku cuma nggak mau kehilangan kamu," bisiknya lirih, lalu matanya perlahan menutup. Damar berlutut di sisi mereka, matanya berkaca-kaca. Tak ada lagi suara, tak ada lagi gerakan, dan tak ada lagi benang merah yang hidup malam itu. Langit malam mendung tanpa bintang. Angin bertiup kencang,
membawa aroma gosong dari kejauhan. Konveksi milik Galang berdiri seperti biasa di tengah kawasan industri kecil itu. Tapi malam itu, tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja, tidak ada aktivitas. Tiba-tiba, api muncul dari atap, menjalar cepat ke dinding luar. Asap hitam membumbung tinggi. Warga sekitar panik, berlarian, ada yang menelepon pemadam, ada yang hanya menonton dari jauh. Bangunan itu terbakar hebat. Tapi anehnya, tak ada satupun jeritan dari dalam. Ketika api pada menjelang subuh, yang tersisa hanyalah rangka bangunan hangus dan aroma tajam seperti rambut terbakar. Petugas pemadam dan warga yang masuk untuk memeriksa hanya menemukan satu hal aneh. Gumpalan benang merah di tengah ruangan, masih utuh meski sekelilingnya hangus. Di sampingnya, tergeletak seikat rambut panjang kehitaman yang sudah setengah terbakar. Tidak ada jasad, tidak ada mayat. Nadia duduk sendirian di teras rumah kontrakan kecil di kota lain, berbulan-bulan setelah kebakaran itu. Ia masih hidup, tapi bekas trauma tampak jelas dari caranya menatap kosong ke arah jalan. Terkadang, ia menggenggam kencang liontin kecil di lehernya, satu-satunya peninggalan Galang yang tak ikut terbakar. Damar datang sore itu, mengenakan peci dan baju koko sederhana. "Gimana kabarmu?" tanyanya lembut. Nadia hanya mengangguk. "Aku hidup." "Itu cukup," jawabnya lirih. Mereka terdiam cukup lama, hingga Damar berkata, "Aku masih sering mimpiin Galang." Tapi dia diam aja. Cuma duduk, sambil menjahit sesuatu yang gak kelihatan. Nadia menarik napas dalam. Mungkin dia belum benar-benar pergi. Damar menatapnya. Tapi kontraknya udah putus. Dengan darahnya sendiri. Nadia memejamkan mata. Tapi luka yang dia tinggalkan masih hidup. Mereka tidak bicara lagi. Hanya angin sore yang menjawab. Setahun kemudian, bangunan bekas konveksi Galang masih berdiri. Tak ada yang mau menyentuhnya. Pemilik lahan tidak berhasil menjualnya, bahkan dengan harga murah. Warga sekitar mulai berbicara pelan-pelan, bisik-bisik yang semakin lama semakin sering terdengar. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, ada yang bersumpah melihat cahaya merah dari jendela lantai 2. Ada pula yang mendengar suara mesin jahit menyala sendiri dari dalam. Padahal listrik di sana sudah lama diputus. Suara-suara halus seperti seseorang sedang menjahit, diselingi tawa pelan, menggema dari dalam ruang produksi. Yang paling sering dibicarakan warga adalah pemandangan aneh yang kadang muncul menjelang subuh. Benang merah panjang menjuntai dari jendela, seperti tali menggantung. Tapi saat diperiksa di pagi hari, benang itu hilang, tak bersisa. Suatu malam, seorang pemuda iseng dari kampung sebelah mencoba masuk. Ia menyalakan senter, berjalan pelan melewati puing-puing terbakar. Debu masih tebal. Bau rambut dan kain terbakar masih tercium samar. Saat ia melangkah ke ruang jahit, senter tiba-tiba mati. Ruangan itu gelap. Tapi dia mendengar jelas. Cik cik cik. Suara mesin jahit bekerja. Pemuda itu membalikkan badan, hendak kabur. Tapi sebelum sempat lari, sesuatu yang lembut tapi dingin menyentuh lehernya. "Bantuin aku, jahit yang terakhir," bisik suara berat dari arah belakang. Pemuda itu menjerit dan lari keluar. Sejak malam itu, dia tidak pernah bisa bicara normal lagi. Kini, bangunan itu dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani menyentuhnya. Anak-anak kecil melewati jalan itu dengan cepat, sambil menunduk. Orang dewasa menolak bicara tentangnya. Di balik jendela kusam lantai 2, kadang terlihat bayangan seseorang duduk di mesin jahit. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kadang kepalanya miring sedikit, seolah menatap keluar. Dan malam-malam tertentu, jika kamu cukup berani untuk mendekat, kau mungkin akan melihat seutas benang merah menjuntai dari celah jendela. Tenang saja, kalau kamu tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja.